membongkar Tritunggal. Bukan ajaran Alkitab, bukan ajaran Yesus. Hari ini kita akan mengupas ajaran yang sangat populer di kalangan Kristen, namun apa yang populer belum tentu benar. Hanya karena banyak orang yang percaya bukan berarti ajaran ini benar. Mari kita gunakan alat ukur kebenaran Kristen, yaitu Alkitab, sebagai penilai apakah memang Tritunggal merupakan ajaran Kristen sejati atau justru hasil susupan dari penyusup yang sudah Yesus nubuatkan dari dulu. Musuh utama kita yaitu setan. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Banyak orang menganggap bahwa ajaran Tritunggal adalah inti dari iman Kristen. Mereka percaya bahwa Allah terdiri dari 3 pribadi yang setara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, namun tetap satu Allah. Doktrin ini dikenal sebagai Tritunggal atau Trinitas. Tapi, pernahkah kita bertanya dengan serius, apakah ajaran ini benar-benar berasal dari Alkitab? Mari kita mulai dengan satu fakta mendasar yang mungkin mengejutkan sebagian orang. Kata Tritunggal tidak pernah muncul di dalam Alkitab. Tidak satupun ayat dari kitab Kejadian sampai Wahyu yang menggunakan istilah ini. Bahkan lebih dari itu, tidak ada satu ayat pun yang secara eksplisit menggambarkan Allah sebagai 3 pribadi dalam satu hakikat. Konsep ini tidak dinyatakan, dijelaskan, atau diajarkan secara langsung dimanapun dalam teks suci. Tentu, beberapa orang akan berkata, memang istilahnya tidak ada, tapi konsepnya ada. Pertanyaannya, kalau konsep ini memang vital dan merupakan inti dari iman, mengapa tidak dijelaskan secara eksplisit? Mengapa Yesus, para rasul, dan para nabi tidak mengajarkan atau menjelaskan konsep ini secara terbuka? Mari kita lihat apa yang sebenarnya dikatakan dalam kitab suci. Yesus sendiri menyebut Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus sedang berdoa kepada Bapa. Perhatikan apa yang dikatakannya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yesus menyebut Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ia memisahkan dirinya dari Allah sejati, bukan menyatukan dirinya sebagai bagian darinya. Ini adalah pernyataan yang sangat jelas dan kuat. Jika Yesus adalah Allah dalam pengertian Tritunggal, bukankah ini saat yang tepat untuk menjelaskannya? Tapi tidak. Yang Yesus lakukan justru membedakan dirinya dari Allah dan mengakui bahwa hanya Bapa yang adalah satu-satunya Allah yang sejati. Rasul Paulus juga menegaskan hal yang sama. Banyak surat Paulus digunakan oleh para pendukung Tritunggal, namun ironisnya Paulus sendiri tidak pernah menyebut Allah sebagai 3 pribadi. Justru ia menyatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang darinya berasal segala sesuatu dan untuknya kita hidup, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan olehnya kita hidup. Paulus tidak mengatakan satu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ia dengan jelas memisahkan antara satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Mati Yesus tidak pernah mengklaim kesetaraan dengan Allah. Dalam berbagai kesempatan, Yesus menunjukkan bahwa dirinya bukan Allah, melainkan utusan Allah, seorang anak, seorang hamba. Dalam Yohanes 14 ayat 28, ia berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Pernyataan ini jelas menunjukkan ketidaksamaan antara Yesus dan Bapa. Kalau Yesus adalah Allah, bagaimana mungkin Allah bisa lebih besar dari Allah? Para pendukung Tritunggal sering mengatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya sementara di bumi. Namun, jika Yesus sungguh-sungguh Allah, maka esensinya tidak bisa berubah, sebab Allah tidak berubah. Maleakhi 3 ayat 6 berkata, sebab aku, Yehuwa, tidak berubah. Maka logikanya, Yesus tidak bisa berhenti menjadi Allah kalau dia memang Allah sejak awal.
doktrin yang rumit dan tidak konsisten, ajaran Tritunggal juga membawa kerumitan logis yang sangat besar. Bagaimana mungkin 3 pribadi adalah satu hakikat? Bagaimana bisa Yesus sedang berdoa kepada Bapa jika mereka adalah satu dan sama? Bayangkan Yesus di Taman Getsemani berdoa dengan sangat dalam. Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Matius 26 ayat 39. Siapa yang diajak bicara? Jika dia adalah Allah, kepada siapa dia memohon? Apakah dia berbicara kepada dirinya sendiri? Ajaran Tritunggal menimbulkan kebingungan spiritual. Padahal 1 Korintus 14 ayat 33 berkata, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai. Allah yang sejati tidak menciptakan ajaran yang membingungkan. Sebaliknya, Dia memberikan kebenaran yang bisa dipahami oleh semua orang, bahkan oleh anak kecil. 2 Timotius 3 ayat 16. Semua tulisan diilhamkan Allah. Kalau kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang murni, maka kita percaya pada 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jika Tritunggal adalah kebenaran mutlak dan dasar iman, mengapa tidak satu pun tulisan yang diilhamkan Allah menyebut atau menjelaskannya dengan jelas? Mengapa harus bergantung pada kesimpulan logika atau dokumen di luar Alkitab? Tritunggal, tambahan manusia, bukan pewahyuan ilahi. Penting untuk kita pahami bahwa kepercayaan yang benar harus berdasarkan wahyu dari Allah, bukan filosofi manusia. Jika suatu ajaran tidak bisa ditemukan secara jelas di dalam Alkitab, dan malah muncul berabad-abad kemudian dalam konsili dan perdebatan teologis, maka ajaran itu patut dipertanyakan. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Apakah ajaran Tritunggal termasuk perintah manusia? Mati kesimpulan segmen 1. Kata Tritunggal tidak pernah muncul dalam Alkitab. Tidak ada penjelasan langsung tentang Allah sebagai 3 pribadi dalam satu. Yesus menyebut Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Rasul Paulus hanya menyebut satu Allah, Bapa. Ajaran Tritunggal menciptakan kebingungan, bukan kedamaian. Firman Allah murni dan tidak membutuhkan tambahan dari manusia. Maka, jika kita ingin kembali kepada ajaran asli Yesus dan para rasul, kita harus berani mempertanyakan Tritunggal dan kembali kepada kepercayaan bahwa Yehuwa adalah satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus adalah putranya yang diutus.